Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Samsuddin dan juga para pengurus masjid serta para asatizah, tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, pada malam Kamis ini kita berkesempatan berkumpul bersama-sama untuk kembali mengikuti pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Surah Ali Imran ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Saudara, ayat ini menerangkan tentang kekuasaan Allah yang memilikinya. Ya. Manusia itu punya kekuasaan karena dikasih, karena diberi, begitu. Nah, dulu ketika Nabi menjanjikan umatnya bahwa nanti umatnya akan menguasai daerah yang pernah dikuasai oleh bangsa Romawi, dan juga akan menguasai wilayah yang pernah dikuasai oleh bangsa Persia. Gitu. Orang Yahudi dengar, orang Yahudi mengatakan, mana mungkin ya, Nabi Muhammad itu akan menguasai yaitu wilayah dari Romawi dan Persia. Gitu. Cukuplah dia menguasai kota Mekah dan kota Madinah. Jadi orang Yahudi bawaannya sirik aja begitu. Ketika Nabi menjanjikan, dan benar-benar terjadi memang ya, setelah Nabi meninggal dunia itu umatnya menguasai ya, wilayah yang dulu dikuasai oleh bangsa Romawi dan bangsa Persia. Nah, Allah jawab ini ya, kalau Nabi menjanjikan umatnya bahwa nanti umatnya akan menguasai wilayah-wilayah yang baru, itu bukan hal yang mustahil. Alasannya Allah lah yang memiliki kekuasaan. Nih. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menjawab ketika orang Yahudi mengatakan nggak mungkin, katanya ya, Nabi Muhammad dan umatnya bisa menguasai wilayah yang pernah dikuasai oleh Romawi dan Persia, nggak mungkin. Maka Allah jawab, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Katakanlah, katakanlah kan perintah ini sebagai jawaban. Artinya jawab wahai Nabi Muhammad, bilangin tuh ya, bahwa Allah lah yang menguasai kekuasaan nih. Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Nah itulah, jadi kerajaan Allah yang mempunyainya. Kalimat kerajaan ini arti dari al-mulk, tu'til mulka. Walaupun kalau kita arti kekuasaan ya itu lebih umum. Kan dulu kan yang ramai kerajaan. Sekarang kerajaan juga masih ada, tapi kebanyakan republik kan begitu. Ya, ada raja, ada presiden. Jadi kekuasaan orang jadi raja, kekuasaan orang jadi presiden. Allah yang beri. Allah yang beri. Ya. Maka ini ucapan yang Allah suruh ucapkan kepada Nabi, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, mempunyai kekuasaan. Ya. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Jadi engkau ya Allah berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Dulu-dulu tuh kerajaan dikuasai oleh bangsa Yahudi.
Ya, mulai dari Nabi Musa, Nabi Harun, terus sudah ke bawah, termasuk Nabi yang terkenal, Nabi Sulaiman, bapaknya Nabi Daud, itu kerajaan itu. Jadi mereka jadi Nabi juga, jadi raja juga. Jadi kekuasaan kerajaan Allah berikan kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel. Ya, tapi ketika Nabi Muhammad menjanjikan, itu dicemoohkan, nggak mungkin katanya. Allah balikin apa lu bilang. Ya, ini kerajaan Allah yang mempunyai. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Allah berikan kerajaan kepada umat Islam, Allah cabut kerajaan dari bangsa Israel. Jadi memang turun-temurun dulu tuh bangsa Israel, ya bangsa yang istilahnya Allah angkat dari mereka jadi nabi-nabi dan jadi raja-raja. Setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, mulai beralih. Ya, setelah itu umat Islam terus ya, yang mempunyai kekuasaan begitu. Ya. Jadi saya ulangin, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Allah memuliakan manusia yang Allah kehendaki, ya, juga Allah yang merendahkan, ya, merendahkan. Mulianya orang di hadapan Allah itu sebagaimana ayat yang berbunyi inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah tunjuki mereka sehingga mereka menjadi orang yang bertakwa. Itu namanya Allah berikan kemuliaan. Kemudian Allah hinakan. Orang yang Allah hinakan adalah orang-orang yang menentang Allah, yang tidak mau beriman, ya, alias orang kafir. Jadi kekafiran itu hina begitu. Kekafiran itu hina. Walaupun juga bisa aja dihubungkan dengan yang tadi. Ketika orang diberikan kekuasaan, itu Allah memberikan kemuliaan. Ketika kekuasaannya Allah cabut, itu Allah hinakan dia begitu. Tapi dalam Islam kan enggak begitu, saudara-saudara. Patokan Islam bahwa mulianya seseorang bukan dia punya pangkat jadi raja kah, jadi presiden kah, jadi gubernur kah. Mulianya seseorang di hadapan Allah dengan bertakwa itu. Ayat yang biasa kita dengar, inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang paling mantap diartiin ke sana. Jadi Allah memuliakan manusia dengan diberikan ketakwaan. Allah menghinakan manusia, yaitu tidak diberikan ketakwaan, dia jadi orang kafir. Jadi dikatakan engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Ya, itu arti wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'. Biyadikal khair, di tangan engkaulah segala kebajikan. Ya, kebaikan-kebaikan dari Allah. Kebaikan dari Allah, ya. Begitu. Ya termasuk keburukan juga dari Allah. Semuanya dari Allah. Cuman kita sebagai manusia berusaha berbuat baik, menjauh dari perbuatan buruk. Keseluruhannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun di sini yang disebut kebaikan doang. Tapi itu cukup disebut kebaikan, berarti pula lawan dari kebaikan, keburukan. Ya, jadi di tangan engkaulah segala kebajikan, termasuk di tangan engkau juga ya Allah segala keburukan. Walaupun keburukan itu hanya zahirnya buruk, tapi nanti membawa kebaikan. Ya, membawa kebaikan. Seperti orang misalnya mesti dipotong kakinya, amputasi apa namanya begitu, supaya ya nggak menjalar tuh penyakit dan sebagainya. Nah, jadi sakit begitu, nggak enak, tapi kan nanti hasilnya enak gitu ya. Itu contoh aja lah, bahwa sesuatu yang buruk kita nggak pandang zahirnya aja buruk. Ya, kadang-kadang keburukan ada hikmahnya, membawa kebaikan. Termasuk Allah ciptakan iblis dan setan itu juga ada gunanya. Yaitu gunanya apa? Untuk menguji iman seseorang. Ya, iman seseorang nggak bisa dinilai kalau nggak ada yang godain, nggak ketahuan buktinya. Buktinya ini orang yang imannya kuat begitu, susah.
Maka ada yang godain itu, ya, setan sama iblis begitu. Walaupun setan itu buruk, ganggu, tapi dibalik itu ada semacam kebaikannya, yaitu untuk membuktikan mana yang benar-benar beriman, mana yang tidak. Baik, jadi semuanya dari Allah, baik kebaikan atau keburukan. Itu yang disebut biyadikal khair. Kemudian innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, semuanya kekuasaan dia yang punya, kebaikan dia yang punya. Ya, kalau ingin jadi raja, jadi presiden, punya kekuasaan, minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah di samping usaha. Itu usaha selalu ada itu. Selama kita hidup di dunia selalu diiringin dengan usaha. Itu udah rumusan. Rumusan nggak ada di dunia ini, sim salabim nggak ada. Ya, bukan berarti agama Islam ini ya tadi menerangkan Allah lah yang punya kekuasaan, berarti cukup minta saja, nggak usah berusaha. Ini tak ubahnya seperti rezeki. Rezeki Allah yang punya, Allah yang memberikan. Emang kita diam aja, ngeremet berusaha. Ya, jodoh Allah yang tentukan, emang mau diam aja? Nggak ngelirik-ngelirik begitu. Ya nggak dapat saudara-saudara. Ya wajarlah mencari calon istri, walaupun jodoh Allah yang ini yang kadang-kadang orang nggak begitu jelas pemahamannya ini. Ya, jadi dia diam aja. Rezeki di tangan Allah, diam. Jodoh di tangan Allah, diam. Nggak ada yang geremet, nggak ada usaha. Ingat, selama kita hidup di dunia selalu tuh usaha seiring sejalan. Dan jangan lupa, nggak cukup usaha doang, tapi juga harus diiringi dengan doa. Kalau kita hanya usaha doang, itu namanya sombong. Wah, gue hebat pokoknya, udah usaha begini-begini beres. Padahal di atas usaha ada yang paling tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dilupakan juga. Jadi yang bagus dua-duanya, usaha dan doa. Itulah potret orang Islam selama hidup di dunia. Kalau nanti di akhirat dimasuk sorga nggak pakai usaha, tinggal terlintas di hati kita langsung jedog, langsung ada, nggak perlu nyari sono nyari kemari. Pengen makan durian nggak perlu nanam durian, nggak perlu beli durian, ada langsung jedog di depan dia. Itu di sorga. Di sorga tuh kita nggak pakai usaha, karena Allah yang langsung tentukan kun payakun. Di dunia nggak bisa kun payakun. Itu kun payakun tuh Allah, bukan kita sebagai manusia. Manusia berusaha. Ingat saudara-saudara itu, saya sering ulang-ulangin itu ya. Takut begitu pemahaman jadi kabur masalah ini. Itu disuruh usaha, itu ajaran agama Islam. Itu ajaran agama Islam yang paling dalam itu. Memang kadang-kadang orang itu kayaknya ketutup dengan doa. Hanya doa doang. Mudah-mudahan. Kumpulin tuh mudah-mudahan, ya repot. Baik saudara-saudara. Ya. Kemudian ayat selanjutnya. Jadi sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi yang pengen jadi raja, yang pengen jadi presiden, ya kampanye. Mau diam aja, ya susah. Kampanye juga kan begitu. Baik. Ayat selanjutnya. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ini bukti kekuasaan Allah, bahwa Dia yang menguasai kerajaan, kekuasaan Dia, apapun Dia begitu. Nah, ini buktinya nih kekuasaan Allah. Engkau masukkan malam ke dalam siang, malam dimasukkan ke dalam siang. Ya, jadi siang tuh gedean, ya, malam dimasukin ke siang tuh, masuk begitu. Jadi ini gambarannya bahwa apa ini, malamnya jadi sedikit, malamnya sedikit, karena malam masuk ke sedikit malamnya. Itu kapan itu malam sedikit? Musim panas. Nah, jadi Allah yang membuat terjadinya musim panas sehingga malam sedikit. Ya, contohnya ntar menggerib, ya, apalagi negeri Arab gitu yang ada, misalnya yang ada musim dingin, musim panas, menggerib bisa jam 7. Ya,
Entar jam 4 udah subuh. Berarti malamnya dikit, siangnya lebar. Kebalikannya musim dingin. Musim dingin mungkin jam 5 udah maghrib. Subuhnya entar jam 6. Kenyang tidur. Ya, nah itu dia maksudnya itu. Itu kekuasaan Allah katanya. Ya kamu dicari sebabnya itu ada ilmunya itu. Nah, cari lagi sebabnya. Disuruh cari, pikirin. Cuman kenyataannya begitu. Dan itu Allah yang membuat begitu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Ya. Jadi masukin malam ke dalam siang, siangnya lebih panjang, malamnya pendekan. Engkau masukin siang ke dalam malam, maka siangnya pendekan, malamnya panjangan. Ya. Itu ketika terjadi musim dingin, musim panas, kontras itu berlawanan. Itu kekuasaan Allah. Ya. Kemudian engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Ini juga kekuasaan Allah. Coba lihat. Ada penjelasan di bawah itu, 191 di situ. Sebagian mufassirin memberi misal untuk ayat ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telur. Ini sebagian ini. Ya, anak ayam dari telur. Jadi Allah mengeluarkan dari benda mati sesuatu yang hidup. Allah keluarkan benda hidup dari benda mati. Benda mati yaitu telur. Ya, dikatakan mati karena dia nggak kayak ayam begitu jalan ke sono kemari keluyuran. Jadi ayam itu benda hidup begitu kan, dikeluarkan dari benda mati. Ntar kebalikannya, Allah keluarkan benda mati dari benda hidup, yaitu ayam mengeluarkan telur. Cuman yang mana duluan itu jangan tanya aneh itu. Telur duluan adanya apa ayam duluan adanya? Wah repot itu urusan. Baik, nggak perlu itulah. Itu hanya omongan aja, nggak ada manfaatnya. Tahu ya nggak hebat, nggak tahu nggak hina. Itu begitu. Sebagian mufassirin. Sebagian mufassirin memberikan misal untuk ayat ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telur. Ya. Jadi anak ayam dari telur. Itu keluarkan yang hidup dari yang mati dan telur dari ayam. Ya, mengeluarkan benda mati dari benda hidup. Dan dapat juga diartikan bahwa pergiliran kekuasaan di antara bangsa-bangsa dan timbul tenggelamnya sesuatu umat adalah menurut hukum Allah. Ya, tenggelamnya suatu bangsa silih berganti kekuasaan. Ya, ini udah mengikutin hukum Allah katanya. Ada juga nih yang mentafsirkan bahwa Allah menciptakan manusia dari air sperma, ya, jadi hidup itu. Jadi Allah mengeluarkan benda mati jadi hidup. Dikeluarkan makhluk hidup dari benda mati itu, kayak sperma, kayak air, ya, gizi. Itu kan dia dari makanan benda mati begitu. Dari makanan tumbuhlah manusia. Pohon-pohonan tumbuh juga dari zat makanan benda mati begitu. Ya. Entar dari manusia mengeluarkan air sperma, ya. Ya. Kemudian juga dari tumbuh-tumbuhan mengeluarkan biji-biji. Ya. Walhasil terjadinya ini, ya, istilahnya terjadi adanya keluarnya sesuatu dari sesuatu, itu semuanya nggak keluar dari kekuasaan Allah begitu. Itu yang disebut wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab, tanpa batas, ya. Jadi memang ada beberapa manusia Allah kasih rezeki banyak sekali. Ada beberapa manusia yang Allah kasih rezeki sedang. Ada lagi yang dikasih sedikit. Ada lagi yang sedikit banget. Begitu. Itu ada hikmahnya. Kalau semuanya ini jadi konglomerat, jadi orang kaya, nanti siapa yang kerja? Begitu. Kalau semuanya miskin, semuanya mau kerja, siapa yang gaji? Dunia ini supaya berputar roda kehidupannya, ada yang kaya, ada yang miskin. Mesti begitu. Kalau miskin semua, kaya semua, roda kehidupan gak berjalan. Itulah kehendak Allah.
Ya, Allah berkehendak membuat manusia itu dalam segi ekonomi beda-beda begitu. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 28. La yattakhidhil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali. Apa ini wali? Itu yang dikatakan aulia. Aulia itu kalimat majemuk, tunggalnya wali. Ada kita dengar tuh si anu wali, wali songo begitu kan. Itu wali artinya dekat. Seorang yang dikatakan wali dia dekat kepada Allah. Nah ini nih ada hubungannya nih. Orang Islam dilarang menjadikan orang kafir teman dekat, begitu. Teman dekat tuh nggak boleh. Sekedar teman bisnis dibolehkan, tapi teman dekat itu jaga jarak. Nggak bisa. Ya, mungkin kita percayain, mungkin kita, wah pokoknya rahasia kita ngomong sama dia semuanya, wah nggak bisa itu, nggak bisa. Sekedar kenal boleh lah. Ya. Tapi teman dekat itu yang dilarang dalam agama. Ini di ayat ini. Ini agak susah dikit ini. Jadi janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali. Ada penjelasan tuh di bawah. Wali jamaknya aulia. Wali kalimat tunggal, jamaknya aulia. Berarti teman yang akrab. Teman yang akrab. Juga berarti pemimpin, pelindung, atau penolong. Nah ini semuanya mah nggak boleh. Kita nggak boleh jadiin orang kafir teman akrab. Kita nggak boleh jadiin orang kafir pemimpin, pelindung, penolong. Begitu. Emang repot ini. Nggak bisa. Begitu. Lagi secara aneh itu ya aneh banget memang. Masih ada orang Islam, orang luar Islam yang jadiin teman akrab, yang dijadiin penolong dia. Mereka kan nggak bisa dipercaya. Orang yang tidak seagama nggak bisa dipercaya. Susah. Yang seagama aja masih oleng. Apalagi yang nggak seagama, jauh itu udah berat. Dalam Islam demikian ini. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali. Kecuali tadi bilang kalau terpaksa apa boleh buat. Terpaksa begitu. Seperti misalnya nih. Umat Islam yang minoritas di suatu daerah, ya apa boleh buat, pimpinannya orang kafir, apa boleh buat di minoritas, begitu. Ya. Nah, itu dikecualikan lah. Pada dasarnya jangan jadiin non Muslim itu teman dekat, teman akrab. Sekedar teman boleh, teman bisnis boleh. Ya. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali. Dengan meninggalkan orang-orang mukmin tuh. Orang mukmin ditinggalkan, orang kafir dijadiin wali, alias jadiin teman akrab. Ya. Atau pelindung, atau penolong. Orang kafir ketika nolongin tuh ada maunya. Kita bisa lihat ini dalam skala ya, negara begitu. Ada misalnya negara orang-orang yang banyak penduduknya Islam. Dia beli senjata dari negara adidaya. Ketika dikesel sama orang Islam itu, negara itu orang yang banyak orang Islam, apa akibatnya? Itu onderdilnya ditahan. Dulu orang Islam misalnya beli F-15 pesawat terbang canggih begitu. Karena mungkin ini kekuasaan atau pemerintahannya nggak cocok dengan yang menjual pesawat terbang, ya udah diembargo pesawat terbang itu. Akhirnya pesawat terbang jadi besi tua. Berat kan? Jadi susah begitu. Tahu sendiri kan pesawat mang untuk satu waktu doang. Dia kan untuk lama. Ntar ada komponen-komponen yang aus kan biasa itu. Lagi pesawat, motor aja mesti ada onderdilnya.
Ditahan order deal, berat kelabakan. Itu tuh di situ tuh yang kita, sering terjadi. Indonesia sering ngalamin. Ya, ngalamin. Dulu setelah Timur apa tuh lepas, Indonesia diembargo. Onder deal pesawat. Berat itu. Maka yang enak memang harus mandiri. Ya sebelum mandiri ya bolehlah kita beli, tapi berusaha jadi mandiri. Jangan diem aja. Beli mula-mula, contek kalau perlu. Begitu. Negara Cina itu tukang nyontek dia. Apa aja ada katanya. Jam Rolex, jam apa yang keluaran luar negeri bukan Cina, dia bisa bikin. Nyontek sama Jepang begitu, mobil begitu, motor. Emang kalau nggak pas ya udah rongsokan ntar motornya. Begitu. Nggak apa-apa, itu namanya orang belajar, berusaha para hadirin mesti nyontek. Maka supaya Nabi bilang itu hidup adalah nyontek. Itu saya ngomong begitu, rumusan saya. Hidup adalah nyontek. Ente pengen maju dalam dagang, deketin tuh siapa? Haji Samsudin, dengerin omongannya, cari ilmunya, ambil, contek lagunya. Begitu. Ente pengen pinter dari dia, cari kenapa dia pinter. Dia rajin, dia banyak baca, dia bertanya, dia ini begitu kan. Nyontek lagi. Yang nggak boleh kan nyontek di ujian, itu nggak boleh. Bahkan contekan paling hebat Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh pada diri Nabi Muhammad ada contekan yang bagus. Itu arti bahasa gaulnya tuh saya begitu tuh. Nabi Muhammad contekan. Kita nyontek sama beliau. Bagaimana beliau di dalam rumah tangganya, bagaimana beliau bermasyarakat. Begitu. Hidup nyontek saudara-saudara. Kalau kita nggak nyontek ya susah, nggak maju-maju lagi. Biarin nyontek dulu, jadi beli dulu nanti nyontek, berusaha, insya Allah maju. Semua bangsa begitu, semua bangsa-bangsa maju karena dia nyontek. Nah yang repot ini negara kita kalau nggak salah kan negerinya seneng dagang aja, nggak mau bikin begitu, nggak mau bikin pacul, nggak mau bikin jarum, jadi nggak bisa bikin jarum misalnya, maunya beli aja dagang, nggak bisa. Itu ada watak Indonesia yang kurang pas, dalam arti dia dalam skala internasional maunya dagang aja begitu, beli mobil jual, tapi nggak mau bikin, biarin jelek bikin dulu, besok bagusin lagi, ini nggak pernah. Maka nggak ada Indonesia punya merek mobil sampai sekarang. Apapun Timur tuh ya nyontek dulu dari Korea begitu saudara-saudara. Dia nggak berani berkorban. Katanya jarum aja nggak bisa bikin, berkata apa? Kesianan dah Indonesia. Iya, semuanya beli buatan Cina. Apa aja? Iya, udah nggak mau bikin begitu. Karena memang hitung-hitungan ekonomi kalau bikin gede ongkosnya, mendingan beli murahan kan begitu. Tapi kan nggak pernah bisa bikin terus kalau begitu punya prinsip. Iya, yang saya pahamin begitu tuh. Kalau dialog di TV, kenapa orang Indonesia nggak mau bikin mobil sendiri, merek sendiri begitu? Karena diantaranya kalau bikin sendiri gede banget biayanya. Beli ini, belum gaji orang. Iya, mahalan bikin sendiri sama beli yang bagus. Dengan beli aja yang bagus. Begitu pikirannya. Itu ada baiknya, tapi kita nggak bisa maju, nggak bisa mandiri. Kalau diembargo aja, kalau dikesel sama kita, udah kelabakan kita. Senjata itu yang repot, senjata. Maka tuh Indonesia punya pabrik senjata, namanya Pindad. Ya, maju dia udah dalam senjataan begitu. Ya, mesti begitu, mesti ya. Jadi begitulah saudara-saudara ya. Jadi bukan nggak boleh berteman sama orang-orang non-muslim, boleh berteman, tapi jangan jadi teman akrab begitu. Hati-hati, karena mereka itu nggak tulus. Ketika yang jual pun nggak tulus. Ya, kalau dikesal sama kita, ordernya ditahan. Jadi bahan rongsokan sudah. Ya. Baik, kemudian
Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Tuh, begitu diancam sama Allah ini. Awas katanya, kamu ntar Allah nggak tolongin. Kalau kamu jadiin orang di luar Islam pemimpin kamu, penolong kamu, teman akrab kamu, nggak bisa begitu. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Kecuali, ini boleh terpaksa ini. Kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Karena takut kita berteman, ya, nggak apa-apa. Takut sama jagoan begitu, kita deketin dia. Ya, kalau kita lawan, wah digencet gue dah. Ya, pore-pore jadi jilat, nggak apa-apa jilat di sini. Karena terpaksa. Pernah terjadi tuh orang Islam ya yang disiksa begitu supaya pindah ke kafir. Dipindah ke kafir. Enggak apa-apa. Yang penting hatinya tetap Islam. Diturutin. Karena siasat untuk membela diri begitu. Itu dimaafin. Jadi ada orang Islam dipaksa. Ayo gak kafir. Kalau gak kafir gedor. Ya oke, siap kafir. Walaupun hati kita nggak mau begitu. Ya, itu namanya siasat. Apa boleh buat siasat? Tetap hatinya nggak menyetujui. Jadi ini barang siapa yang berbuat demikian, artinya menjadikan orang kafir penolongnya, teman dekatnya dan sebagainya, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Kecuali ada pengecualian. Kecuali karena siasat, memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti, ya, takut dihabisin. Udah kita hormat para hormat, jadi munafik nggak apa-apa jadi munafik demi menyelamatkan diri, gitu. Apalagi kita misalnya nih di daerah yang minoritas, misalnya ada orang Islam minoritas, jangan belagu-belagu dipites, iya, ya udah nunduk sama dia nggak apa-apa, iya, demi keselamatan. Itulah siasat begitu agama Islam, dia lentur jadinya ini. Karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Kemudian dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya. Artinya awas kalau kamu melanggar tadi itu menjadikan mereka pemimpin, teman akrab, penolong kamu. Awas nanti Allah siksa kamu. Allah berikan semacam ancaman. Tuh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri, artinya terhadap siksa dari diri Allah. Dan hanya kepada Allah kembalimu. Kemudian juga diperingatin, awas kamu bakalan meninggal. Ketika kamu bakalan meninggal, kembali kepada Allah. Maka di waktu hidup kamu juga harus betul-betul tunduk kepada Dia. Nanti waktu kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Karena dulu di dunia ngikutin peraturan Allah. Begitu saudara-saudara ajaran agama, ya. Jadi teman dekat jangan, tapi teman doang itu boleh. Ada istilah kenal monyet boleh ya, kenal monyet. Saya belum kenal sama monyet, pergi kebun binatang. Tapi jadi teman monyet, waduh, makan namanya monyet, tidur namanya monyet, jadi teman kusut. Kenal boleh, sekedar kenal. Belum kenal monyet, mau pergi kebun binatang, mau kenal monyet, udah setelah tahu, oh itu monyet begitu. Ya, tapi kalau jadi temen, ntar makan namanya monyet, tidur namanya monyet, kacau kalau begitu. Ntar lama-kelamaan jadi nyemot. Begitulah agama saudara-saudara ya, melarang umatnya untuk terlalu dekat dengan non-muslim lantaran mereka tidak seikhlas-ikhlasnya itu. Ketika nolongnya ada maunya, ya, ada pamrihnya gitu. Ikutin dia, nggak ikutin gue embargo. Selanjutnya ada negara yang sampai sekarang ini mandiri, Korea Utara. Bukan main dia. Iya, Korea Utara udah bisa bikin bom atom dia udah. Dia berani sama Amerika, dia mandiri. Emang negara miskin dia istilahnya, tertutup. Di negara tertutup tuh Korea Utara itu. Ya.
Baik, saudara-saudara, selanjutnya ayat 29. Ayat 29. Selanjutnya, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ini juga perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, disuruh bilangin tuh umat Islam, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Ini ancaman lagi, awas katanya. Yang cinta kepada non muslim, bawaannya cinta banget udah, percaya banget sama orang yang bukan Islam, percaya banget. Walaupun dia nggak keluarin di hati doang, awas. Allah Maha tahu katanya. Ini apa yang kamu simpan di hati kamu, Allah tahu. Apalagi yang kamu keluarin. Gitu. Ya, ini kan masih terusannya cerita yang di atas. Jadi katakanlah, jika kamu menyembunyikan sesuatu, maksudnya menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu, atau kamu melahirkannya, kamu tampakkan, kamu tonjolkan katanya, pasti Allah mengetahui. Pengertian Allah Maha mengetahui, pasti mengetahui, nanti Allah hukum, begitu. Ada akibatnya, Allah akan hukum. Maka supaya nggak dihukum sama Allah, ya jalanin tuh peraturan. Ya, kemudian di hati kita pun jangan ada kayak tadi, ya, cinta banget kepada non muslim, nggak bisa. Ya. Kemudian Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit. Nah, ditonjolin inilah kekuasaan Allah. Karena Allah tadi kan Maha mengetahui isi hatimu. Ya. Yang kamu lahirkan Allah mengetahui. Ya. Semuanya lah Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Enggak ada yang bisa disembunyikan, begitu. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Maha Kuasa. Ya.